Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan kembali membahas mengenai coding, yang dimana saya akan membahas bagaimana caranya membuat data yang belum diproses itu selalu berada di bagian paling atas. Seperti contohnya di sini ya, saya mempunyai tabel pembayaran, yang dimana ada kolom ID bayar, ID user, pembelian, maksudnya pembelian ini nama barangnya apa, kemudian total bayar. Untuk yang tanggal bayarnya kosong atau 0, itu berarti datanya belum keproses. Sedangkan kalau yang sudah terisi tanggalnya, berarti sudah keproses gitu ya. Kalau ada yang berpikir ini bisa kita buat simple aja, kayak select from tabel pembayaran gitu, order by ID bayar descending. Jadi descending itu berarti filter ID bayarnya dari urutan ke besar ke terkecil gitu ya. Jadi dia akan menampilkan data yang terbaru gitu. Sebenarnya belum cukup ampuh ya. Saya kasih contoh ya, misalkan select bintang from tabel pembayaran. Kemudian order by ID bayar descending. Ini kan misalkan ada list gitu. Kemudian selectnya seperti ini. Oke, dia akan menampilkan 4 gitu. Nah, ini yang belum keproses gitu kan. Nah, ada kemungkinan, ini saya tambahin satu lagi deh. Data duplicate row. Oke, kemudian saya jalankan lagi. Nah, ada kemungkinan kalau misalkan si usernya ini ngelihat 3 data yang kayak gini, kan 3, ID bayar 3, 4, 5 ini kan belum keproses. Nah, dia akan melakukan proses yang paling atas pasti lebih dulu. Nah, kalau dia misalkan proses yang paling atas gitu, ini proses misalkan tanggal 1 gitu ya. Kalau di refresh, yang 5 ini tetap akan berada di bagian paling atas. Padahal kita maunya yang kalau misalkan datanya seperti ini, yang 5 ini ke bawah gitu. Di bagian 12 ini, di bagian ID 12 ini. Sedangkan yang akan paling atas adalah yang 4 dan 3. Jadi itulah mengapa saya bilang belum tentu bisa menyelesaikan masalah kalau kita buat select bintang from tabel pembayaran order by ID pembayaran descending. Dia akan mau ketika datanya masuk itu secara satu persatu ya. Tapi kalau misalkan ada 3 data yang belum keproses seperti ini, otomatis si user itu pasti akan memproses yang paling atas. Ada kemungkinan dia akan memproses yang paling atas, sehingga penyelesaian masalah seperti ini itu tidak bisa gitu ya. Percuma. Nah, sekarang bagaimana kita caranya untuk fix masalah itu gitu. Oke, seperti biasa, di sini saya membuat sebuah config.php ya untuk menghubungkan ke database-nya. Nama database-nya adalah coba insert. Nah, kemudian di sini saya buat sebuah file namanya listdata.php gitu ya. Kita berlanjut langsung, ini tag php dulu ya. Mau nginclude config-nya, file config-nya ya. Include Nah, kemudian di bawahnya baru saya buat tag HTML ya. Di sini saya akan buat menampilkan list-nya dulu ya.
Di sini saya menggunakan biasa ya library bootstrap untuk membuat table ini kelihatan lebih cantik gitu ya. Lalu menampilkan datanya ya. Saya lupa for each-nya ya. Kelebihan satu ya kolomnya. Nama user untuk nama pembeli. Kemudian nama barang untuk pembelian. Kemudian total bayar. Kemudian total bayar. Dan untuk status bayar ini kita kosongin dulu ya. Sekarang coba kita jalankan list data.php ini. Nama project yang saya buat masih coba insert ya. Kebalik ya. Oke, mau tampil ya. Berarti dimulai dari 1 harusnya. Oke, ini sudah tampil untuk statusnya. Kita buat if di sini ya.
Oke, untuk yang bukan total bayar ya, harusnya tanggal bayar. Jadi kalau tanggal bayarnya tidak sama dengan 0, yang artinya ada datanya, berarti sudah diproses. Else, kalau belum ada datanya, berarti belum diproses. Ini dia ya. Yang 2 dan 3 ini belum diproses, kemudian yang atasnya sudah diproses. Ini kita buat label aja di sini ya. Ini green, ini red. Jadi bisa langsung bedain ya, oke. Nah, kemudian tadi di sini untuk judulnya saya ubah jadi TH ya, lupa. Tadi dipakai TD, saya ubah jadi TH. Kemudian saya tambahkan tag T-head ya di sini. Dan saya akan tambahkan library untuk data tables-nya. Ini dia library data tables. Kemudian di bagian bawah, tambahkan JavaScript. Paste. Rapikan dulu dikit. Table 1. Di sini saya tambahkan ID ya di tag table-nya. Oke, ini kita refresh coba. Oke, mau ya. Nah, sekarang untuk menangani permasalahan tersebut ya, kita akan buat 2 buah select ya. Yang pertama, select ketika dia belum diproses, itu akan berada di bagian paling atas. Kemudian yang kedua, akan berada di bagian bawahnya. Jadi di sini akan ada 2 select di dalam satu table. Jadi ini kita akan tambahkan tbody ya. Kita buat ID data 1 gitu. Dan kita buat satu lagi. Data 2. Data yang belum ya. Jadi ini harusnya nanti ini nggak isi ya gitu. Jadi ini harus echo-nya langsung yang belum diproses gitu ya. Order by Deskendi. Nah, di sini ada where-nya ya. Sebelum order by-nya. Where tanggal tabel pembayaran dot tanggal bayar is 0. Kemudian kita copy PHP-nya ini sampai sini. Kita paste di data bagian 2. Is not null. Kemudian ini is not null berarti yang sudah diproses. Ini kita hapus. Ya. Sisakan satu aja. Data untuk tbody yang pertama itu kita akan menampilkan data yang belum keproses. Ya, di mana di sini where-nya tanggal bayarnya is null atau belum diproses. Dan yang kedua kita buat tbody untuk yang sudah diproses. Nah, ini kalau kita jalankan, nah, mau ya, dia belum diprosesnya ke atas ya. Dan ini sudah diprosesnya ke bawah. Dan di sini ada permasalahan 1, 2, 1, 2, 3 ini ya. Yang di data 2 ini nggak usah lagi ada $nomor 1 gitu. Jadi di delete.
Jadi dia akan mengikuti dolar nomor yang ada di table di ID data 1. Kita refresh lagi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini masih bisa di search ya. Coba kita search Velois gitu. Oh, masih belum mau gabung ya. Nah, ini coba kita nggak usah pisahin T-body-nya ya. Jadi satu aja ya. Coba nih kita buat data 2 gitu. Ini data gitu aja. Terus yang di bawahnya ini data 1. Dan kita refresh lagi. Velois coba. Nah, ini mau gabung ya. Velois, VLY. Nah, meskipun beda select, tapi searchingnya masih mau ya. Mau bergabung dia di dalam data tables-nya. Jadi aman ya. So, seperti itu ya untuk penyelesaiannya. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.